Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota dari kelompok 5, Miftahul Aziza dengan NIM 21416261201204. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC. Sebelum menjelaskan tentang BMC, saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakang perusahaan dari kelompok kami. Latar belakangnya yaitu aci merupakan bahasa Sunda dari tepung tapioka. Tepung aci di tanah Jawa Barat mampu diolah menjadi beraneka macam olahan kuliner yang menggugah selera, sebut saja cilor, cimol, cireng, cilung, cibai, dan masih banyak aci jenis lainnya. Sebut saja perusahaan kami dengan nama CIU, singkatan dari Aci UBP, merupakan UMKM yang dikelola oleh mahasiswi UBP. CIU berdiri sejak bulan Agustus 2023. CIU menyediakan berbagai jenis makanan dari olahan aci seperti cilor, cimol, cireng, cilung, cibai, dengan ditambahkan bumbu-bumbu penyedap rasa sesuai dengan selera dan dengan harga yang terjangkau mulai dari 10.000 per porsi. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang BMC yang optimal untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua, strategi apa yang diterapkan di BMC untuk menjamin keberlanjutan model bisnis yang diusulkan. Yang ketiga, kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam penerapan BMC di seluruh organisasi. Yang keempat, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan fleksibilitas BMC. Yang kelima, sejauh mana BMC menyiratkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang keenam, bagaimana cara mendapatkan umpat balik pelanggan yang berkelanjutan untuk meningkatkan BMC. Yang ketujuh, bagaimana BMC melihat peran kemitraan atau aliansi strategis dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedelapan, apa saja strategi membangun dan memelihara hubungan dengan calon mitra dalam konteks BMC. Tujuan dari program kami, yang pertama, peningkatan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk adalah tujuan yang penting. Ini mencangkut pemilihan bahan baku berkualitas tinggi, penyajian yang safety, tidak kena debu, dan rasa yang konsisten. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan citra merek dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, program loyalitas pelanggan. Membangun program loyalitas pelanggan dapat menjadi tujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Diskon, promosi khusus, atau poin loyalitas dapat merangsang kunjungan pelanggan yang berulang. Yang ketiga, pengembangan merek dan identitas. Mempertegas identitas merek dan membangun citra merek yang kuat adalah tujuan yang krusial. Ini mencangkup pengembangan logo yang khas, tema visual yang konsisten, dan narasi merek yang menarik. Luaran dan manfaat yang diharapkan. Yang pertama ada luaran yang diharapkan, membuat BMC yang rinci dan komprehensif yang mencangkup seluruh elemen kunci model bisnis organisasi. Yang kedua, identifikasi asumsi-asumsi utama yang mendasari BMC dan gunakan proses validasi untuk memastikan kendala dan relevansi asumsi-asumsi tersebut. Mengembangkan strategi khusus untuk memastikan keberlanjutan model bisnis yang diusulkan di BMC, termasuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko. Yang keempat, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan, harapan, dan preferensi pelanggan dengan mengintegrasikan data pelanggan ke dalam BMC. Yang kelima, mengembangkan rencana penerapan dan penerapan BMC yang jelas di seluruh organisasi, termasuk pemangku kepentingan utama dan tim terkait. Manfaat yang diharapkan, yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan mengadaptasi proses bisnis yang dapat dioptimalkan sesuai BMC.
Yang kedua, meningkatkan daya saing organisasi melalui perancangan model bisnis yang merespon perubahan pasar dan tren industri. Yang ketiga, identifikasi peluang baru untuk diverifikasi produk atau peluang pasar dengan fokus pada pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan. Yang keempat, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis, memberikan gambaran lengkap tentang model bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu BMC. BMC, Business Model Canvas, adalah cara atau rencana manajemen dalam menuangkan ide dan konsep bisnis yang disusun dalam bentuk visual. Secara lebih detail, BMC adalah bagan atau rancangan ide bisnis yang dibuat dalam bentuk gambaran sehingga mudah untuk dipahami. Business Model Canvas dapat menjelaskan hubungan 9 elemen model bisnis yang digambarkan secara visual, sehingga inovasi yang dibuat pada model bisnis perusahaan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti. 9 elemen model bisnis. Elemen yang pertama adalah value proposition. Value proposition adalah fondasi untuk segala bisnis atau produk, merupakan konsep dasar dari pertukaran nilai antara bisnis kami dengan pelanggan atau klien kami. Gimana sih cara membuat value proposition? Cara membuat value proposition yang pertama adalah dengan masalah apa yang bisnis kami pecahkan, kemudian mengapa seseorang ingin masalah ini segera diselesaikan, selanjutnya apa motivasi yang mendasari kami dalam masalah ini. Elemen yang kedua ada customer segment. Customer segment adalah praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Bagaimana sih cara menentukan customer segment-nya? Yang pertama, untuk siapa bisnis kita diciptakan. Yang kedua, siapa orang yang akan menghargai value proposition bisnis kita. Kemudian, apakah ada bisnis lain yang akan menyaingi bisnis kita? Kemudian, apa karakteristik dari bisnis kita? Dan apakah value proposition yang menarik bagi orang-orang kepada bisnis kita? Elemen yang ketiga adalah channel. Channel juga dikenal sebagai saluran atau media yang cocok untuk memasarkan produk pada konsumen, ataukah dengan website, marketplace, iklan, atau promo di media sosial. Elemen yang keempat adalah customer relationship. Elemen ini yakni cara atau bagaimana kami berkomunikasi dengan konsumen agar mereka tertarik dan tidak pindah kepada produk lain. Elemen kelima adalah revenue stream. Selain 3 elemen yang tadi, elemen lain yang tak kalah penting dari BMC adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan dalam sebuah bisnis harus dikelola dan ditingkatkan dengan maksimal. Elemen yang keenam adalah key research. Key research atau sumber daya yang penting diperhatikan dalam menjalankan bisnis. Key research bisa dikelompokkan menjadi 4 tipe, yakni physical research seperti mesin, gedung, kendaraan. Kemudian ada intellectual research seperti merek dan hak cipta. Yang ketiga ada human research seperti sumber daya manusia. Dan terakhir ada financial research, yaitu kredit atau saldo tunai. Elemen yang ketujuh ada key activities.
Key activities adalah semua aktivitas dalam BMC yang memiliki nilai atau value value untuk perusahaan. Yang kedelapan, ada key partnership. Key partnership adalah daftar sumber daya yang dibutuhkan dalam aktivitas kantor, namun berasal dari luar perusahaan, bisa berupa mitra bisnis atau supplier. Yang terakhir ada cost struktur. Cost struktur adalah pembagian atau pengaturan biaya dalam mengoperasikan bisnis sesuai tujuan yang hendak dicapai, seperti biaya membeli barang, membeli bahan, membeli peralatan, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan BMC tentang perusahaan kelompok kami. Untuk key partnernya, kita memilih supplier bahan baku, pedagang bumbu dan sayur, dan influencer. Untuk key activitiesnya, ada membeli bahan, membuat adonan, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, dan mempertahankan cita rasa. Untuk key research-nya, ada sumber daya manusia, lokasi yang strategis, supplier bahan baku yang terpercaya, dan kualitas dan kuantitas yang baik. Value proposition dari usaha kami yaitu produk yang kami jual berbahan dasar aci yang banyak diminati dari berbagai kalangan, terutama di kalangan mahasiswa. Banyak anak zaman sekarang yang sangat minat dalam makanan olahan aci. Apalagi olahan aci tersebut dibuat seperti makanan yang mempunyai rasa yang sangat pedas, karena banyak anak zaman sekarang yang sangat menyukai cita rasa pedas. Customer relationship-nya kita biasanya kita akan mengadakan buy one get one dan diskon setiap hari Jumat. Untuk channelnya kita memilih untuk disediakan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan media sosial. Customer segmennya kita lebih ke umum, terutama mahasiswa, karena kita berencana akan membuka lokasi di sekitaran kampus UBP Karawang. Dan adapun karyawan juga, karena di sini di Karawang ini kan banyak orang yang merantau ya, dan banyak kosan-kosan, jadi pasti banyak karyawan juga yang menjadi customer segmen kita. Cost strukturnya yaitu pengadaan alat untuk memasak, mempersiapkan lokasi penjualan, pengadaan bahan baku, persiapan anggaran untuk promosi. Revenue stream-nya kita memilih bisa dari modal awal dari pribadi, bisa melalui investor, bisa melalui hasil penjualan dari aci, bisa melalui sistem bagi hasil dari kerjasama. Ada pembagian tugasnya. Adinda Triamonalisa itu tugasnya cost struktur. Miftahul Aziza, saya sendiri tugasnya revenue stream. Puput Hermaliana, latar belakang dan key partner. Rianita Nurani Lindasari, tugasnya tujuan program dan customer segment. Siti Anissa, tugasnya value proposition. Widi Triana, tugasnya rumusan masalah, key activities, dan key research. Windy Septiani, tugasnya luaran dan manfaat yang diharapkan, channel dan customer relationship. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.